Banyak orang yang bilang bahwa wajah saya mirip Justin Bieber. Perkenalkan, nama saya Yahya Schroeder. Saya seorang Muslim Eropa. Saya menjadi mu'alaf sejak 11 bulan yang lalu ketika saya berusia 17 tahun. Saya sekarang tinggal di Potsdam, Jerman, dan saya ingin berbagi pengalaman saya dengan Anda sebagai seorang Muslim di negara non-Muslim. Sebagai seorang mu'alaf, saya pikir lebih mudah untuk mengikuti agama Islam daripada seorang Muslim yang lahir dan dibesarkan di sini. Hampir semua pemuda kelahiran Muslim yang saya kenal ingin menjadi orang Jerman. Bagi mereka, Islam hanyalah sebuah tradisi, dan mereka pikir mereka harus melepaskan agama Islam untuk dapat diterima oleh orang Jerman. Meskipun faktanya orang Jerman tidak akan menerima mereka, bahkan jika mereka melepaskan agama mereka atau menjadi murtad. Saya dibesarkan di sebuah desa kecil. Saya tinggal bersama ibu dan ayah tiri saya di sebuah rumah besar dengan taman besar dan kolam besar. Dan sebagai remaja, saya menjalani kehidupan yang keren. Saya punya beberapa teman yang biasa bergaul dengan saya, melakukan hal-hal bodoh dan minum alkohol, seperti setiap remaja muda Jerman umumnya. Kehidupan seorang Muslim di Jerman cukup sulit daripada yang dipikirkan orang, terutama bagi saya. Sebagai seorang mu'alaf, ketika seseorang bertanya kepada seorang Jerman apa yang mereka ketahui tentang Islam, mereka akan memberitahu Anda sesuatu tentang orang Arab. Bagi mereka, itu seperti teori matematika. Islam berarti Arab. Ketika saya tinggal bersama ibu dan ayah tiri saya memiliki segalanya. Rumah besar, uang saya sendiri, TV, PlayStation, dan saya tidak pernah khawatir kehabisan uang. Tapi saya tidak bahagia. Saya sedang mencari sesuatu yang lain, sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Ketika saya berusia 16 tahun, saya bertemu dengan komunitas Muslim di Potsdam melalui ayah kandung saya yang menjadi mu'alaf sejak tahun 2001. Saya biasa mengunjungi ayah saya sebulan sekali dan kami biasa menghadiri pertemuan komunitas yang diadakan pada hari Minggu. Pada saat itu, saya tertarik pada Islam. Dan ayah saya memperhatikan hal ini serta mengatakan pada saya suatu hari bahwa dia tidak akan berbicara tentang Islam ketika kami sedang bersama, karena dia ingin saya belajar dari orang-orang yang lebih berilmu sehingga bisa menjabarkan dengan jelas apa itu Islam yang sebenarnya. Ayah saya tidak mau saya menjadi seorang Muslim karena hanya ikut-ikutan saja, karena pengaruh dari ayah saya. Saya setuju dan saya mulai mengunjungi komunitas setiap bulan dan belajar banyak tentang Islam. Tetapi pada saat itu sesuatu terjadi dan mengubah cara berpikir saya. Pada suatu hari Minggu saya pergi dengan komunitas Muslim berenang dan punggung saya patah 2 kali karena melompat ke kolam dan saya membentur tanah dengan kepala terlebih dahulu. Kecelakaan yang menimpa saya saat berenang membuat saya justru mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahku segera membawaku ke rumah sakit. Selama di rumah sakit, dokter menyarankan untuk tidak banyak bergerak, sebab cedera punggungnya cukup parah dan engkel tangan kanan bergeser. Sedikit saja salah bergerak bisa menyebabkan cacat, kata dokter. Kalimat ini membuat Yahya semakin tertekan. Yahya kemudian dibawa ke ruang operasi. Melihat kondisinya yang kritis, salah seorang temannya, Ahmir, berkata padanya, "Yahya, hidupmu kini ada di tangan Allah. Ini mirip seperti perjudian antara hidup dan mati. Kini kamu berada di puncak kenikmatan dari sebuah pencarian. Bertahanlah, sabarlah sahabat, Allah pasti akan menolongmu." Kalimat sahabatnya itu ternyata begitu memotivasi Yahya untuk bangkit lagi dengan semangat hidup yang baru. Semangat untuk memulai lembaran hidup yang betul-betul baru bagi hidupnya. Operasi punggung dan luka-luka lainnya berjalan selama 5 jam lebih. Yahya baru siuman hingga 3 hari kemudian. Saat terjaga, ia kesulitan menggerakkan tangannya. Entah mengapa saat itu aku merasa seperti orang yang sangat bahagia di muka bumi.
Kendati sedang dibalut luka, aku tidak peduli lagi dengan cederaku. Aku bahagia karena Allah masih mengizinkanku untuk terus hidup. Bahkan ketika dokter memintanya untuk istirahat terlebih dahulu di rumah sakit selama beberapa bulan, ia menolaknya. Semangat hidupnya mampu mengalahkan rasa sakit yang dideritanya. Tak lebih dari 2 minggu Yayah sudah boleh pulang, lantaran kerja keras yang penuh disiplin dan latihan rutin yang ia lakukan. Kecelakaan itu telah mengubah jalan hidupku. Aku jadi suka merenung. Jika Allah menginginkan sesuatu, kehidupan seseorang bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Aku pun mulai serius berpikir tentang hidup ini dan Islam tentunya. Keinginan untuk memeluk Islam makin menjadi-jadi, ujarnya mengenang. Namun jalan menuju Islam tidaklah mudah, banyak risiko yang mesti dilalui. Terbayang di benak Yahya, ia harus meninggalkan rumah dan keluarga yang dicintainya. Ia harus meninggalkan kemewahan hidup bersama ibu dan ayah tirinya. Namun tekadnya sudah bulat sehingga ia memilih untuk tinggal bersama ayah kandungnya di Potsdam. Saat pindah ke Potsdam, Yahya cuma membawa beberapa lembar pakaian, buku sekolah, dan beberapa CD kesayangannya. Ia tinggal sementara di apartemen ayahnya, walaupun tempatnya sangat kecil, sehingga terpaksa Yahya tidur di dapur. Tapi saya merasa bahagia, persis seperti saat siuman dari rumah sakit akibat kecelakaan itu, papar Yahya. Padahal sebelumnya saat masih bersama ibunya, Yahya hidup mewah dan enak. Pakaian bagus, rumah luas, mobil, makanan enak, dan berbagai kesenangan dunia lainnya. Entahlah, dengan semua itu aku merasa hidup tidak tenang, selalu gelisah. Kala itu aku berpikir untuk mencari sesuatu yang lain. Pilihannya tidak keliru. Melalui ayah kandungnya yang sudah menjadi mualaf sejak tahun 2001, Yahya kian menunjukkan ketertarikannya untuk mempelajari Islam. Akhirnya, Yahya memutuskan untuk menjadi mualaf pada November 2006 silam. Saat itu, usianya sudah menginjak 17 tahun. Begitu teman-teman sekolahnya tahu ia memeluk Islam, sumpah serapah, caci maki, dan penghinaan ia terima dari teman-temannya yang dulu bersamanya. Namun demikian, Yahya tidak khawatir. Ia merasa sudah mantap dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini. Saat teman-temanku tahu aku menjadi mualaf, mereka menganggap aku gila, bodoh, dan main-main. Mereka anggap Islam itu agama teroris, Arabisasi, suka berbuat kekerasan, mendiskriminasi perempuan, dan lain sebagainya. Namun aku tidak membalasnya. Aku tahu mereka melakukan itu karena mereka tidak mengenal Islam dengan baik. Mereka hanya tahu dari media massa yang turut menyudutkan Islam, kata Yahya. Setelah 10 bulan berjalan sejak keislamannya, teman-temannya akhirnya berubah sikap. Mereka yang tadinya usil mulai menunjukkan simpati, bahkan bertanya tentang Islam padanya. Yahya pun melakukan dakwah di kelas pada teman-temannya tentang Islam. Mereka akhirnya menyadari Islam punya aturan dan moral yang sangat baik dan teratur, tidak berjudi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Sikap simpati juga ditunjukkan pihak sekolah. Yahya diberikan sebuah ruangan khusus untuk melaksanakan sholat. Padahal siswa muslim cuma Yahya satu-satunya. Sikapnya yang lebih santun, sopan, dan hormat membuat teman-temannya makin suka bergaul dengan Yahya. Yahya memposisikan diri sebagai seorang sahabat yang baik, tidak memihak kelompok manapun di sekolahnya. Kini setelah menjadi mualaf, kesibukan Yahya Schroeder makin bertambah. Ia menjadi produser film, yaitu Yahya Production di Potsdam. Produksinya terutama film-film dokumenter yang mengisahkan perjalanan hidup seorang mualaf, dan kebanyakan dalam bahasa Jerman dengan terjemahan bahasa Inggris. Tujuanku membuat film adalah untuk menunjukkan kepada kalangan non-muslim bagaimana Islam yang sebenarnya, jauh dari apa yang mereka tampilkan di media massa selama ini. Mudah-mudahan film-film itu bisa mencerahkan pandangan mereka